Shalom, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Pada kesempatan hari ini kita mau belajar tentang kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Yohanes pasal 11 ayat 1 sampai 44. Di sini saya tidak akan membaca semuanya dan saya yakin saudara-saudara sudah tahu tentang perikop ini. Itu perikopnya tentang Lazarus dibangkitkan. Mari kita mulai. Saya mau baca melalui pertama melalui ayat yang keempat. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengar bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Tetapi sudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, mari kita kembali lagi ke Yudea. Murid-murid itu berkata kepadanya, Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau, masih maukah engkau kembali ke sana? Jawab Yesus, bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari, kakinya tidak terantuk karena ia melihat terang dunia ini. Tetapi jikalau orang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk karena terang tidak ada di dalam dirinya. Lanjut ke ayat 11. Demikianlah perkataannya. Dan sudah itu ia berkata kepada mereka, Lazarus saudara kita telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Maka kata murid-murid itu kepadanya, Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh. Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Sedangkan sangka mereka Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Kita loncat ke ayat yang ke-20. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayalah engkau akan hal ini? Jawab Marta, ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias, anak Allah, dia yang akan datang ke dalam dunia. Kita lompat ayat yang ke-17. Tetapi beberapa orang di antaranya berkata, ia memelekkan mata orang buta. Tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati? Maka masyurlah pula hati Yesus. Lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang tertutup dengan batu. Kata Yesus, angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau sebab sudah 4 hari ia mati. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Maka mereka yang mengangkat batu itu, lalu Yesus menghadap ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur padamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi
Oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan sudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan dan lukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Amin. Di sini jelas sekali Lazarus di saat Tuhan Yesus mendengar kabar itu keadaannya masih sakit, jadi belum mati. Tapi perikopnya Lazarus dibangkitkan. Dan kematian Lazarus di sini jelas sekali setelah 4 hari meninggal, bahkan sudah dikubur berbau busuk. Berarti ada jeda waktu yang lama dari Lazarus sakit sampai Lazarus mati. Matinya aja 4 hari. Kenapa Tuhan tidak sembuhkan waktu itu? Padahal untuk menyembuhkan sama membangkitkan orang mati itu lebih mudah menyembuhkan. Tetapi Tuhan tidak menyembuhkan. Bahkan keadaan Lazarus sampai seberapa jauh, seberapa keberadaannya, bahkan sampai mati pun Tuhan tahu, dan Tuhan tidak ada di situ. Tuhan berada di tempat yang lain, belum ke Yudea. Itu sebabnya Tuhan mau kita itu belajar percaya, kita belajar taat, menunggu waktunya Tuhan. Segala sesuatu jangan diukur dengan ukuran-ukuran kita, ukuran manusia. Waktu Tuhan bukan waktunya manusia. Jadi kita harus paham benar. Supaya apa? Supaya mukjizat terjadi dalam kehidupan kita. Dan jangan pernah sekali-kali meninggalkan Tuhan, karena di dalam Tuhan ada mukjizat. Tuhan maha mukjizat, Tuhan sumber hidup. Apapun yang ada di depan mata kita secara jasmani mungkin sudah meninggal, mungkin sakit, baik itu usaha kita, sekolahan kita, keuangan kita. Tapi di dalam Tuhan ada suatu kebangkitan. Yang paling penting kita percaya, belajar percaya, belajar taat. Jangan mulut mengaku tapi perilaku kita tidak pernah sesuai dengan yang Tuhan harapkan, seperti yang dikatakan Marta di ayat yang ke-20. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Di situ Marta itu tahu apa yang diminta Tuhan Yesus. Bapa yang di surga itu akan memberikannya. Tetapi di saat Tuhan Yesus ngomong, saudaramu akan bangkit, di situ Marta berubah, tidak percaya bahwa yang dia tangkap itu tentang kebangkitan di akhir zaman, bukan di saat itu juga. Itu yang sering terjadi dalam kehidupan kita. Di saat Tuhan ngomong pada saat ini,
itu usahamu akan kupulihkan. Tapi kita tidak percaya, kita melihat keadaan. Keadaannya apa? Keadaan usaha kita sudah bangkrut, mungkin 3 hari, mungkin 1 tahun, 2 tahun. Tapi percayalah dan berdoa sampai waktunya Tuhan datang. Jangan sekali-kali menggunakan waktu kita. Sesuatu dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Mujizat selalu bersama-sama dengan Yesus. Jangan pernah meninggalkan Yesus. Jangan pernah takut seperti pada murid-murid Tuhan ini. Diajak ke Yudea, dia takut karena sebelumnya mau dilempari batu. Tapi kalau Tuhan itu udah, walaupun walaupun sebelumnya ada cobaan-cobaan kita banyak banget lah menghimpit dalam kehidupan kita. Tapi kalau Tuhan udah ngomong, sudah selesai, semuanya akan selesai. Jangan kita selalu pikiran kita terbawa masa lalu. Tuhan itu masa depan. Tuhan itu selalu membangun kita hari demi hari. Yang penting kita percaya, kita selalu taat apa yang dikatakan Tuhan, ya dan amin. Tunggu waktu Tuhan, jangan belok arah, tetap pada jalurnya Tuhan. Sabar menanti, memang berat, memang tidak gampang, tapi kita perlu berlatih. Maka di sini waktu Tuhan Lazarus sudah mati itu Tuhan tahu, tapi posisi Tuhan kan dia tidak ada pada di Lazarus. Karena apa? Tuhan pengen murid-murid itu belajar percaya. Jadi keadaan jauh Tuhan tahu, di situ murid akan tahu. Tapi kalau Tuhan posisinya di depan Lazarus mati, murid-murid ya tidak mungkin percaya karena memang keadaannya memang mati. Tapi kalau keadaannya jauh, belum pernah ketemu sama Lazarus dan dia ngomong mati, dia itu kan yang kuasa Allah itu. Jangan pernah meremehkan kuasa Allah, mujizat Tuhan, semua akan terjadi. Yang penting kita setia, percaya, taat sama waktunya Tuhan. Jangan menggunakan pemikiran-pemikiran kita. Jangan sesuatu dipandang dari segi jasmani. Kita selalu berdoa, minta petunjuk. Memang tidak mudah untuk menentukan sesuatu yang ada di depan mata itu. Dengan pemikiran-pemikiran Tuhan memang tidak mudah. Makanya kita perlu berdoa, minta petunjuk maunya Tuhan itu apa. Maka semua akan terjadi dalam kehidupan kita, walaupun mungkin bukan suatu yang singkat ya, suatu yang cepat, tapi tetap percaya semua akan terjadi. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kita tetap percaya, kita tetap taat, kita tetap menanti waktunya Tuhan datang. Demikian yang bisa saya sampaikan melalui perikop ini, Lazarus dibangkitkan. Biarlah semua ini menjadi berkat-berkat bagi kehidupan kita. Walaupun keadaan kita bagaimana, selalu percaya bahwa Tuhan bisa mengembalikan semuanya, keadaan kita bahkan lebih baik daripada
di mana pada saat kita melihatnya. Selalu percaya, selalu taat, sabar menanti waktunya Tuhan. Terima kasih. Ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Sebelumnya kita doa dulu untuk menutup pembelajaran renungan di hari ini. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur atas segala penyertaan-Mu, atas segala bimbingan tuntunan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Beri kemampuan kami selalu belajar untuk percaya, belajar taat, belajar menanti waktunya Tuhan. Beri kesabaran, tambahkan hati kami Tuhan, tambahkan iman kami Tuhan. Perbarui hari demi hari Tuhan, biarlah kami menjadi umat-umat-Mu yang selalu setia menunggu janji-janji-Mu Tuhan. Tuhan, kami percaya, kami yakin Engkau selalu membimbing, menyertai setiap kehidupan kami Tuhan. Dalam keadaan senang maupun duka Tuhan, kami percaya Engkau selalu beserta dengan kami Tuhan. Karena hanya di dalam-Mu semua mukjizat akan terjadi. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa. Haleluya. Amin.